Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fahadha qarrabahu lihadratihi wa hadha ashqahu fahuwa ba'id. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagi hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian kita melanjutkan duduk di majelis ilmu dengan juga niat beriktikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi taala. Insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur ayat dan apa-apa yang berkenaan dengan surat At-Taubah pada ayat ke-6, ke-7 dan ke-8, di mana ayat ke-6 ini mengajarkan kita bagaimana bernegara, bahkan kebijakan-kebijakan yang diambil tatkala kita memiliki kekuasaan atau dipercaya, diberikan amanah untuk mengelola suatu negara atau suatu kekuasaan tertentu. Dan diantaranya kita diberikan arahan terkait sikap yang harus diambil ketika dalam kondisi peperangan, bahkan tatkala kita ini dalam kondisi bersinggungan dengan orang-orang yang tidak seiman dan tidak seakidah. Mari kita baca terlebih dahulu ayat ke-6, ke-7 dan ke-8 dari surat At-Taubah. Semoga bacaan kita diberikan pahala setiap hurufnya. Setiap hurufnya adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله
إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون صدق الله مولانا العظيم. Ikhwatal iman jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadun, dan jika seseorang minal musyrikin, dari golongan orang-orang yang musyrik, istajaraka, dia meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta sehingga yasma'a kalam Allah, dia ini mendengar firman Allah. Kemudian thumma ablighu ma'manah, setelah dia bisa mendengar apa-apa yang harus disampaikan dari kalamullah, sampaikan dia, kawal dia, ma'manah, hingga ke tempat yang aman baginya. Dzalika, demikian itu, bi'annahum, karena sesungguhnya mereka, qaumun, adalah kaum, la ya'lamun, yang mereka tidak mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kalau kita mengenal suaka politik, meminta perlindungan kepada suatu penguasa, maka Islam juga memberikan perlakuan yang sama bagi mereka yang hendak masuk dalam teritorial kekuasaan orang-orang Islam, yang pastinya harus juga mentaati aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh penguasanya. Sebagaimana dulu umat Islam juga diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Misalkan ketika awal-awal di Makkah mereka hijrah dan disambut oleh Raja Najasyi, dan mereka mengajukan suaka politik karena merasa tidak mendapatkan keamanan, tidak dilindungi dalam urusan keyakinan mereka, bahkan hanya untuk menyembah kepada Allah, beribadah pun sulit, sehingga mereka berhijrah ke Habasyah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan melalui perlindungan dari seorang raja, yaitu Raja Najasyi, yang notabene agamanya adalah Nasrani. Kemudian juga ikhwatal iman, difahami antar mereka
bahwasannya menjadi hukum internasional, bahkan pada saat itu ada hal-hal yang harus ditaati. Salah satunya adalah utusan-utusan yang memang diutus untuk menyampaikan kepentingan, sehingga menjadi aib dan menjadi tercela ketika ada seorang raja atau pemimpin menyakiti atau mencederai atau bahkan membunuh seorang rasul atau utusan dari pemimpin yang lain. Bahkan menjadi adab ketika kita melihat para pemimpin Islam, salah satunya adalah Salahuddin Al-Ayyubi misalkan, ketika menguasai Baitul Maqdis, para raja yang dulunya berkuasa di situ tidak dipermalukan, tidak bahkan dieksekusi sekalipun, kecuali mereka yang membangkang dan tidak mau diajak untuk berbaikan. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan pada orang-orang yang ingin belajar Islam, ingin dia ini mendengarkan Quran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin mengetahui agama ini, dengan memberikan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau ada di antara orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, silahkan lindungi dia. Bahkan ketika dia sudah selesai masa-masa perlindungannya, kawal dia, hantar dia ke tempat yang sekiranya aman, karena memang tatkala zona peperangan itu bisa jadi orang tidak tahu kalau ini adalah dalam perlindungan, akhirnya dibunuh atau ditangkap atau ditawan dan lain sebagainya. Sehingga menjadi tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk memberikan rasa aman tersebut. Kalau kita kontekskan dengan kehidupan kita pada zaman now ini, tidak ada masalah jikalau ada orang di luar Islam yang ingin mengenal Islam, sehingga dia berkunjung melihat bagaimana Islam itu dari dekat. Sehingga kalau ada Islamic Center atau di mana itu, menerima kunjungan itu, bahkan menerima kunjungan mereka untuk melihat bagaimana orang-orang Islam beribadah. Kemudian dia menyampaikan apa yang harus dijawab, diskusi dan seterusnya, dan itu terkadang menjadi jalan hidayah bagi beliau atau bagi mereka yang ingin mengenal Islam. Karena ikhwatal iman jemaah sekalian, adanya Islamophobia, takutnya orang terhadap Islam dan lain sebagainya, khususnya mereka yang hidupnya tidak pernah kenal Islam dari kecil, yang hanya mengenal Islam itu sesuai dengan gambaran orang-orang orientalis misalkan, atau mengenal Islam itu dari orang-orang yang memiliki rasa dengki terhadap Islam. Akhirnya mereka pun termakan isu itu, dan dia tidak mengenal Islam kecuali Islam itu radikal, Islam itu adalah penuh dengan kekerasan, Islam itu adalah menghalalkan darah selain itu, dan seterusnya. Padahal ketika kita perhatikan, bagi mereka yang ingin terus belajar kemudian menemukan Islam itu sesungguhnya, maka dia mendapatkan kedamaian di sana, dan tidak sedikit di antara mereka yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Hal tersebut kenapa Allah berikan izin, bahkan diperintahkan kepada nabinya untuk memberikan keamanan, karena mereka ini adalah kaum. Kaum itu adalah diitlakkan kepada suatu laki-laki yang banyak, itu kaum. Mereka itu qaumul la ya'lamun, mereka adalah kaum yang tidak mengenal, tidak mengetahui tentang agama Islam. Maka tugas kita sebagai muslim yang hakiki dan sejati, bagaimana mengenalkan Islam ini dengan cara-cara kita, dengan cara-cara yang elegan khususnya di zaman ini, sehingga mereka mengenal. Ya, kalau dulu lama ini ada perhelatan misalkan Piala Dunia ya, di mana di sana yang terjadi di Timur Tengah itu, di Qatar khususnya, banyak sekali mengenalkan Islam itu seperti apa, dan tidak sedikit yang awalnya hanya ingin melihat sepak bola,
akhirnya dia mengenal lebih dalam tentang Islam. Bahkan mereka bersyahadat, bahkan mereka pun mengikuti agama Islam setelah mereka mengenalnya. Kemudian ikhwatal iman, dalam tafsir Qurtubi dijelaskan diantaranya tafsil, perincian bagaimana jikalau tujuan mereka bukan untuk mendengarkan kalamullah, tidak ingin mendengarkan apa? Firman-firman Allah. Di mana di sini kalamullah ini Al-Qur'anul Karim sebagai sumber rujukan utama dari agama Islam. Misalkan mereka datang untuk berdagang atau mereka datang untuk hal-hal yang lain, maka ada yang memperbolehkan, di mana zahirnya ayat ini memang hanya untuk orang-orang yang ingin mendengarkan Al-Qur'an dan ingin melihat bagaimana Islam. Tidak disebutkan di sini untuk perdagangan, untuk mungkin yang lain. Maka dijawab di situ diantaranya, selama itu untuk kepentingan muslimin, misalkan datangnya mereka ini untuk menawarkan barang atau apapun itu, maka boleh-boleh saja, di mana imam atau pemimpin di situ harus menentukan apakah ini untuk kemaslahatan orang Islam atau tidak. Dan menjadi suatu kebolehan, yaitu aman sultan atau memberikan suaka politik dari penguasa. Misalkan ya, ketika Nabi SAW memberikan suatu keamanan kepada orang-orang yang siap untuk tunduk terhadap piagam Madinah. Misalkan orang-orang Yahudi yang mereka tidak seiman, tidak seislam, tetapi mereka ini menandatangani piagam Madinah, mau hidup, bahkan orang-orang musyrik yang hidup di Madinah pada saat itu mau tunduk terhadap aturan-aturan yang sudah disepakati bersama, maka mereka juga berhak mendapatkan hak-haknya. Bahkan orang-orang Yahudi dari suku Bani Nadir, Bani Quraidah, kemudian juga yang lain yang belum pernah melakukan pengkhianatan, khususnya seperti yang terjadi ya, seperti Bani Qainuqa, yang dia ini melakukan hal-hal yang memang ini membahayakan terhadap umat Islam khususnya. Yang paling parah yang dilakukan oleh Quraidah, sehingga turun ayat langsung untuk memerangi mereka karena mereka sudah berkhianat, mereka sudah bekerja sama dengan Ahzab yang akan menyerang Madinah pada saat itu. Ikhwatal iman, hak mereka dilindungi, bahkan mereka pun boleh beribadah sesuai dengan keyakinan mereka ketika berada di Madinah. Itu menunjukkan apa? Islam ini tidak intoleran terhadap suatu perbedaan, bahkan tidak intoleran terhadap suatu agama lain. Ketika dia ini bisa berdampingan dan bahkan bisa syariatnya diterapkan dalam ruang lingkup yang luas, bahkan dalam suatu negara, itu menunjukkan Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Bahkan kalau kita pahami dari ayat ke-6 ini, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk seseorang agar dia memeluk agama Islam. Bahkan dijelaskan secara detail, misalkan orang yang tidak muslim tadi datang kepada negara Islam atau umat Islam pada saat itu, khususnya di zaman Rasul, kemudian dia beriman setelah dia belajar Islam, maka begitulah yang diharapkan. Namun misalkan mereka ternyata tidak mau beriman atau masih harus memikirkan ulang, maka dia pun tidak dipaksa dan bahkan dikawal dan diantar untuk dia ini kembali ke tempatnya yang aman. Kemudian ikhwatal iman, kembali kepada permasalahan di mana ayat-ayat dari surat Taubah ini adalah berisi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya perjanjian yang selama ini disepakati diberikan tenggang waktu selama 4 bulan
karena adanya pelanggaran dari umat-umat yang selain Islam, dan Allah Subhanahu wa taala secara tegas bahwasannya perjanjian itu sudah dibatalkan. Di antaranya hikmah yang diberikan adalah apa yang difirmankan di surat At-Taubah ayat ke-7 dan ke-8 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih." Kaifa, bagaimana, yakunu lil musyrikin, bisa menjadi bagi orang-orang musyrik, ahdun, sebuah perjanjian, indallah, di sisi Allah, wa inda rasulih, dan di sisi rasulnya. Pertanyaan di sini, kaifa di sini adalah pertanyaan ingkariyah, istifham yang sifatnya adalah agar kita mau berpikir bahwasannya sebenarnya bikin perjanjian dengan orang-orang yang tidak beriman sama Allah ini banyak gagalnya ujungnya. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah, betapa banyak perjanjian yang dibuat, gencatan senjata yang dibikin, termasuk dalam Hudaybiyah sendiri pun mereka sendiri yang melanggar, bahkan orang-orang Yahudi pun demikian, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan ini sebagai i'jabian, rasa heran dan takjub, yang mana ini adalah ingkarian. Sebenarnya harus kita fahami bahwasannya membuat perjanjian dan mereka itu hal yang sia-sia, namun terkadang masih dibutuhkan, dan terkadang itu menjadi kemaslahatan bagi umat Islam selama dia tunduk dan memegang janji yang sudah disepakati. Maka Allah berfirman, kaifa yakunu lil musyrikin, bagaimana bisa menjadi bagian orang, bagi orang-orang musyrik itu, ahdun indallahi wa inda rasulih, ada sebuah perjanjian dengan mereka di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Illalladzina ahadtum, kecuali orang-orang yang kalian telah membuat perjanjian dengan mereka, indal masjidil haram, di mana di dekat atau Masjidil Haram. Dekat Masjidil Haram ini disebutkan bahwasanya maksudnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini khawatir iman terjadi pada 6 Hijriah, di mana Nabi SAW pada saat itu bersama rombongan kurang lebih 1.400 sahabat melaksanakan umroh dan sudah membawa hadyu. Hadyu itu hewan yang akan disembelih untuk pengorbanan atau mirip kurban. Dan ini menunjukkan bahwasannya orang yang membawa hadyu ditandai hewan itu bahwasannya orang ini akan benar-benar berhaji ke Baitullah. Namun ketika sampai kepada batasan Hudaybiyah, di mana Hudaybiyah ini ada sebagian masuk pada hududul haram, ada sebagian yang tidak masuk pada hududul haram. Sebagaimana yang kita kisahkan bahwasannya ketika akan masuk pada Hudaybiyah, Nabi SAW ketika mencari tahu kepada intelijennya, misalkan cari tahu bagaimana responnya orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang kafir Mekah ketika tahu bahwasannya kami ini akan berumroh. Setelah didapatkan bahwasannya orang-orang sana tidak merestui, dan mereka ingin menghalangi, bahkan ingin memerangi Nabi SAW bersama sahabatnya. Padahal mereka tujuannya Nabi dan para sahabat ini hanya untuk umrah, tidak mau berperang. Akhirnya Nabi menghindar, mencari jalan lain, menyewa seorang petunjuk jalan yang bisa menunjukkan jalan selain jalan mainstream pada saat itu, dan sampai pada Hudaybiyah perbatasan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, salah satunya adalah dengan cara onta Nabi ini tidak bisa masuk, alias mogok. Dia langsung demprok begitu saja, walaupun di hardik tidak mau, hal tidak mau. Lalu dikatakan ini mogok, ini Qaswa ini mogok katanya. Maka kata Nabi, dia tidak seperti itu, akhlaknya tidak biasa mogokan ini katanya. Tetapi apa? Habisun, dia itu habasahu habisul fil, dia ini dimogokkan oleh yang dulu memogokkan gajahnya Abraha ketika mau menyerang Baitullah.
Maka Nabi stay di situ, diam di situ, dan nantinya ada perundingan di situ. Karena semuanya mau maksa masuk ke hududul haram itu sudah menjadi aib bagi orang-orang Quraisy untuk memerangi orang yang sudah pada hududul haram. Maka di sini ikhwatal iman, pengecualian di sini dari pertanyaan yang Allah lontarkan sebagai bentuk ijabian, ta'ajjubian adalah illal ladzina ahadtum indal masjidil haram, kecuali mereka orang-orang yang menyepakati janji Hudaybiyah dan mereka pun masih mentaati perjanjian itu. Masjidil Haram di sini bukan hanya dimaksud masjid yang ada di sekitaran Ka'bah, tapi Masjidil Haram ini dimaksudkan nantinya adalah hududul haram. Kita nanti kalau ke Mekah atau jalan atau umroh di sana nanti akan ada mau masuk, Anda memasuki batas tanah haram, di mana di tanah haram itu kita memiliki aturan. Salah satunya tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh juga merpati-merpati yang beterbangan itu kemudian diambil haji kemudian dibuat digoreng, lumayan 20.000 kalau beli digoreng begitu, tidak boleh. Karena itu ada ketentuan yang memang harus kita taati. Kemudian ikhwatal iman, famastaqamu, maka selama mereka berlaku lurus terhadap perjanjian itu, lakum kepada kalian fastaqimu lahum, maka berlaku luruslah kalian kepada mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini perlu kita garis bawahi bahwasannya ketika ada seorang ingin mendapatkan cinta Allah, maka cari setiap redaksi yang ada dalam Al-Quran, apa yang menjadi sebab cintanya Allah kepada hambanya. Dari jalur apa? Misalkan dari jalur takwa, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Dan tatkala kita melaksanakan ketakwaan itu, insya Allah cinta Allah akan mendatangi kita. Yang repot kita mau ambil jalur takwa berat. Wah, cari jalur yang lain aja. Mungkin ada yang lain. Mungkin ketemu akhirnya. Sesungguhnya Allah mencintainya tawwabin, orang yang banyak bertobat. Kayaknya lebih cocok ini, soalnya dosanya banyak gitu. Ya enggak apa-apa. Mulai jalur dari situ, nanti setelah tawwabin jalur yang lain yaitu al-muttaqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan juga pertanyaan, kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah, di mana pertanyaan ini juga tidak butuh jawaban, tetapi apa? Tetapi butuh introspeksi dan kita ini merenungkan betul juga ya, kenapa kita ini sesuai dengan perjanjiannya, kemudian jikalau kita biarkan begitu terus, lalu kita tidak batalkan perjanjian keamanan ini, mereka akan terus melanggar seperti itu. Daripada seperti itu sebaiknya ditegaskan. Bahkan ada yang mengambil satu kesimpulan dalam hal geopolitik dunia ya, bahwasannya ada memang aturan-aturan itu yang tidak mungkin mereka taati. Misalkan kasusnya Israel dengan Palestina, setiap bikin gencatan senjata batal, nanti bikin gencatan senjata belum lama sudah dilanggar lagi, dan itu sepihak. Maka ada yang menyimpulkan kalau seperti itu modelnya, sudah solusi terakhirnya sudah perang katanya. Bahkan ketika kita melihat bagaimana sejarah pembebasan Baitul Maqdis, itu memang ujung-ujungnya solusinya perang. Salah satunya ketika Sayyidina Umar bin Khattab misalkan, atau yang paling terakhir misalkan yang paling sering kita dengar adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Itu terakhir ujung-ujungnya untuk menguasai Baitul Maqdis itu perang. Dan perangnya pastinya dengan adab. Bahkan ketika disuruh menebus orang-orang yang akan dikeluarkan dari Baitul Maqdis itu, mereka pemimpin umat Islam kadang bantu nebus bagi mereka orang-orang kafir yang tidak bisa menebus dirinya sendiri. Ini luar biasanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ikhwatal iman jamaah sekalian, sama dengan kejadian-kejadian di masa-masa ini, di mana ketika tidak dipertegas seperti ini, maka Masjidil Haram tidak akan
steril dari perlakuan orang-orang jahiliyah musyrikin, yang mana mereka menganggap kalau dia ini beribadah harus telanjang, kemudian kalau dia ini beribadah bersiul-siul, kemudian dia ini seperti tidak umum seperti umat Islam lah, di mana itu juga akan mengganggu stabilitas dari orang-orang Islam yang beribadah di sekitar Masjidil Haram. Maka ada ketentuan yang diberlakukan, dan alhamdulillah sampai sekarang kita beribadah di Masjidil Haram itu tidak menemukan hal-hal yang demikian. Kadang kita umat Islam ini, jamaah itu kadang melihat teman sendiri saja ibadah di Mekah saja, ketika sholat merasa tidak khusyuk katanya, lebih nyaman sholat di Masjid Nabawi. Ya kenapa ya? Karena mungkin lebih fokus lihat orang tawaf daripada lihat ke Ka'bah ya. Padahal Ka'bah itu kan tinggi. Kalau memang kita tidak ingin terganggu fokusnya, ya lihat ke Ka'bah, karena sunnahnya ketika kita ini sholat di Masjidil Haram, selama bisa lihat Ka'bah. Kecuali tidak bisa lihat, maka silakan sunnahnya lihat ke tempat sujud. Ya kalau lihat sama orang yang tawaf, tidak khusyuk dia. Ada yang besar, besar sekali ini, gemuk, hitam, ya begitulah. Akhirnya enggak khusyuk-khusyuk. Ya. Ikhwatal iman, apalagi kalau sampai ada yang telanjang seperti itu, ya tambah tidak khusyuk, ya. Buyar ibadahnya. Ya. Ini ikhwatal iman hikmahnya, dan itu menjadi hak dan otoritas dari penguasa Muslim pada saat itu, dan sampai saat ini ketika memberlakukan aturan bagi orang-orang yang memasuki Masjidil Haram itu memang Muslim ya, dan dia adalah orang-orang yang beriman. Bahkan di Yaman sendiri itu Pak, terkenal orang-orangnya memang keislamannya kuat, sampai pernah ada turis itu masuk lihat-lihat situs-situs sejarah begitu menggunakan pakaian yang tidak syar'i, alias telanjang-telanjang begitu ya. Versi mereka udah telanjang banget itu. Udah kelihatan paha itu telanjang banget kalau versinya orang Hadramaut ya. Itu pernah ada kasus di Hadramaut itu, ada turis seperti itu, mungkin sudah diingatkan capek, ditembak sama orang itu. Dan itu yang dulunya membuat visa kita itu keluarnya jadi molor, kayak ada kasus-kasus seperti itu. Akhirnya setelah ada kejadian itu, mereka sudah mulai mawas diri, mau masuk pakai hijabnya seperti orang Islam walaupun dia bukan orang Islam. Ya ibarat masuk ke pantai yang biasa telanjang, kita pakai mukena sendiri gitu loh. Terus dilihat-lihat sama orang, "Lah ini tempatnya telanjang kok, ini tidak telanjang," gitu loh. Begitu juga sebaliknya gitu. Ikhwatal iman jemaah sekalian, maka Allah di sini memberikan penegasan, kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum. Bagaimana mungkin ada perjanjian? Wa iyadharu alaikum, tatkala mereka ini mengalahkan atau dalam kondisi yang menang terhadap kalian, la yarqubu fikum, mereka tidak memelihara, mereka tidak menghormati terhadap kalian, illa wala dhimmah, yaitu kekerabatan dan tidak juga perjanjian. Ada yang menafsirkan illan ini maksudnya ya ahad ini, yaitu perjanjian damai atau perjanjian yang disepakati. Ini bocoran dari Allah. Jadi kalau panjenengan mendengar kabar orang Islam yang minoritas dikuasai oleh orang-orang yang tidak muslim kemudian ditindas, ya ini jawabannya ada di ayat ke-8 ini. Kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Dan perhatikan, ketika misalkan pembebasan Baitul Maqdis bandingkan dengan pembebasan atau penaklukan kota Spanyol oleh orang-orang non-muslim, dan sejarahnya akan berkata banyak yang mati di pembebasan di Spanyol dibandingkan kalau dibandingkan di Baitul Maqdis, itu jauh sekali. Bahkan ketika misalkan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih ketika meruntuhkan atau menaklukkan Konstantinopel, dibandingkan dengan Spanyol itu jauh sekali Pak. Ini bukti kalau Allah Subhanahu wa taala telah membocorkan, kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Kalau mereka ini sedang berkuasa, pasti mereka ini akan menyalahi aturan-aturan yang sudah disepakati. Kemudian yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum,
Mereka membuat kalian senang dengan mulut-mulut mereka, dengan perkataan-perkataan baik mereka. Wa ta'ba qulubuhum, padahal hati-hati mereka itu menolak. Wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka orang-orang kafir itu fasikun, adalah orang-orang yang fasik atau mungkir janji. Bahkan di tafsir Qurtubi itu lebih tegas lagi, Pak. Bahasanya itu lebih kejam ya. Beliau ini dalam penjelasan di ayat 8 ini ditegaskan wa kullu kafirin fasikun katanya. Setiap orang kafir itu fasik. Kenapa demikian? Ya bisa kita renungkan sendiri. Misalkan kalau versi mereka ini boleh, ini boleh, ini boleh, versi kita enggak boleh. Maka lucu kalau orang ini muslim kemudian mendewa-dewakan atau menjadikan panutan hidupnya kepada orang yang tidak muslim, apalagi yang kafir. Karena dari sini sudah kita mendapatkan bocoran dari Allah. Aktsaruhum, kebanyakan dari mereka fasikun, adalah orang yang fasik. Orang fasik ini kalau di kita, kalau di umat Islam ini, orang fasik ini mereka yang senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Misalkan perzinahan, itu orang fasik. Orang biasa berzina atau pezina itu dalam Islam kategorinya orang fasik. Bagi mereka orang-orang kafir yang tidak mengharamkan itu, maka biasa bagi mereka. Pacaran itu hal seperti itu biasa, buka aurat biasa, gaul sekamar biasa. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, itu adalah suatu kewajaran. Dan kita pun tidak boleh salah pilih dalam mencontoh. Kadang orang ini lebih mengagumkan kata-kata hikmah yang mana notabene dia sendiri tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita ini menjadikan pedoman kata-kata mutiara itu ya dari Rasul, yaitu hadis-hadis Nabi, apa yang diucapkan Nabi, kalau minimal lah para sahabat atau para ulama-ulama tabi'in kita, itu minimal, bukan menjadikan orang yang tidak kenal Allah itu sebagai panutan. Kemudian ikhwatal iman, dari sini Allah menegaskan kaifa wa iyadharu alaikum la yarkubu fikum illa wala dhimmah aina qidul ahd. Mereka ini suka sekali, gemar sekali membatalkan janji-janji yang sudah disepakati. Padahal di antara bentuk orang ini masuk ke dalam kefasikan, yaitu tadi menjadi orang yang munafik, tidak mengikuti perjanjian yang sudah disepakati, mengkhianati amanah yang telah diberikan, dan lain sebagainya. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, dari sini kita akan terus bersyukur bahwasannya agama yang kita anut inilah yang akan menuntun kita tatkala kita misalkan ada di suatu tempat yang aturannya tidak jelas, atau bahkan ada di suatu tempat yang mungkin bebas sebebas-bebasnya, tetapi dengan aturan syariat ini kita akan terhindar dari kefasikan-kefasikan, khususnya dalam akhlak, khususnya dalam perilaku kita dengan orang sekitar kita dan juga dengan masyarakat kita. Semoga yang sedikit ini menjadi hal yang bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.